Dalam video kali ini saya mau menceritakan tentang perbuatan sotren atau orang yang menyotrenkan sesuatu. Mungkin itu kesenian jaranan, kesenian campur sari, kesenian wayang, tayub, dan lain-lain. Terus sekarang kita langsung saja masuk pada konten. Anda dengarkan baik-baik. Yang namanya orang berbuat atau melakukan sotren itu ada dua jenis. Yang pertama, orang itu menyotrenkan ke golongan manusia. Suatu misal, supaya suling ini nanti suaranya bagus, terus yang mendengar suling ini bisa simpati. Bisa jadi suling ini kita bawa ke rumah orang, pastinya ya golongan dukun. Terus biasanya suling ini nanti disuwuk, dikutuk-kutuki di atas dupa, pokoknya dijampi-jampi dan lain sebagainya. Terus si orang yang menerima layanan sotren itu pastinya ya nanti ada pantangan-pantangan tertentu. Suling ini kalau nanti malam Jumat lagi ya harus didusi, dikasih minyak wangi, dikutuki. Terus jangan sampai kamu meniup suling ini sampai pecah. Sudah menjadi rahasia umum, banyak para tukang kendang ya itu melakukan sotren. Terus ada pewaler, jangan sampai kamu jebol nih kendang untuk yang ketiga kalinya. Itu seringkali kita mendengar. Jadi kalau ada tukang kendang yang hebat, oh pantesan penak lagu di sotrennya kok. Jadi seperti itu. Begitu pula untuk grup seni, baik seni jaranan, campur sari, ataupun seni dangdut, seni wayang, seni tayub, ludruk, toprak, dan lain sebagainya pun serupa dengan itu. Suatu misal kesenian jaranan umpamanya. Si ketua jaranan itu atau bersama rombongan datang ke rumah orang sesepuh, dukun. Mbah, pripun nggih supados jaranan kula niki mengki saged laris. Terus mengki pripun carane Mbah supados jaranan kula niki mengke lek main ngoten sing delok, sing rungokne mengke saged kepencut kesengsem terus lintu bedal nanggap pripun carane Mbah. Ya kurang lebih seperti itu. Paham yang saya maksud? Dalam arti sotren ke golongan manusia. Terus yang kedua adalah sotren ke tempat-tempat keramat atau ke tempat-tempat yang wangker, tempat-tempat kayu watu. Nah, biasanya kalau orang itu melakukan sotren ke tempat-tempat yang angker, ya, di situ nanti ada semacam juru kunci. Tahu enggak juru kunci? Juru kunci itu dalam bahasa kerennya adalah semacam humas, hubungan terhadap masyarakat. Itu namanya juru kunci. Jadi tentu saja yang memahami seluk-beluk tempat angker itu atau tempat keramat itu ya si juru kunci itu. Yang namanya juru kunci itu dia itu biasanya bertugas merawat tempat itu, nyaponi, memelihara, terus nanti memandu bila mana ada orang berkepentingan di situ. Terus pendapatannya dari mana Pak D? Ya bisa jadi yang banyak itu dari amplopnya pengunjung. Sekali lagi, itu juru kunci itu sudah menjadi rahasia umum. Pendapatannya itu biasanya yang banyak dari amplopnya para pengunjung. Terus ada lagi pendapatan juru kunci ya, itu ya terkadang ya dari honor-honor setempat situlah. Kalau memang di tempat itu ada komitmen melestarikan tempat itu ya nanti ada santunannya. Sudahlah pokoknya yang namanya honor juru kunci tidak usah kita bahas terlalu dalam. Sampai mana tadi ya? Sampai sotren. Nah, jadi bila mana orang tersebut menyotrenkan ke tempat-tempat yang angker, langkah pertamanya adalah dia itu menemui seorang juru kunci. Terus nanti si juru kunci itu mengeluarkan ketentuan atau pakem aturan itu seperti apa. Mungkin salah satu alat atau beberapa alat itu dibawa ke situ dengan suasana yang tidak diketahui orang, mestinya ya tengah malam atau tengah wengi, jadi tidak ada orang yang tahu karena itu sifatnya adalah rahasia itu. Nah, kalau tempat itu tidak ada juru kunci, mungkin
Ada ya. Mungkin pula ada suatu tempat angker atau keramat yang tidak ada juru kuncinya. Barangkali yang jadi juru kunci di situ penghasilannya kurang. Ya, datang ke situ dengan uluk salam, terus menyampaikan apa keperluannya. Suatu misal, ya misal saja ya, ada tempat yang namanya Watu Gundul umpamanya. Terus ada sebuah grup jaranan datang ke situ mau nyotrenkan jaranan atau campur sari atau ludruk dan sebagainya. Dia uluk salam dulu, ngedrok lemah ping telu semedi kayak di film itu. Batinnya berkata, Mbah ingkang bau reksa mriki kula nyuwun tulung supados panjenengan tansah paring idi lan paring ambiyantu punapa ingkang dadi hajat kula inggih punika grup kesenian kula mugi-mugi saged laris, saged langgeng, saged kathah ingkang remen. Pokoknya apa yang diucapkan dalam batinnya itu sesuai dengan keperluannya. Paham? Terus membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa Pak Di? Ya, oleh-olehnya itu minyak wangi. Oleh-olehnya itu menyan. Oleh-olehnya itu apa saja yang biasanya seringkali dibawa ke situ pada orang-orang yang pernah datang ke situ di hari sebelumnya. Gitu ya. Apa yang Pak dijelaskan dalam video kali ini sesuai dengan yang sering terjadi atau yang Pak diketahui dan Pak dilihat pada hari-hari sebelumnya. Orang nyotrenkan itu seperti itu. Terus gimana Pak D kelanjutannya bila mana orang itu menyotrenkan sesuatu ke tempat-tempat yang seperti itu? Apakah di kemudian hari selain oleh-oleh atau jajan berupa menyan, minyak wangi, kembang dan lain sebagainya itu, tempat yang disotrenkan itu juga meminta semacam tebusan atau semacam tumbal? Nah, tentu saja berdasarkan cerita, ya ini cerita, ya ada. Jadi di kemudian hari, entah 2 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian, ada cerita role dari pemain seni itu. Maksudnya role, ya tahu enggak kamu role? Role itu adalah bintang yang menyolok di situ. Pemain yang primadona di situ. Ya udahlah, pahamlah maksudnya. Salah satu role-nya itu biasanya diambil ke situ. Katanya itu ya, katanya benar atau enggaknya saya juga tidak bisa memastikan itu. Jadi kesimpulannya sekarang masalah sotren, kalau bisa apapun yang kamu apapun kesenian grup kamu, kalau bisa itu jauhi dari perbuatan sotren. Kenapakah demikian? Yang namanya sotren itu hanyalah spekulasi. Jadi sekali lagi Pak dikatakan itu adalah spekulasi. Tetapi kalau grup debus, grup sulap, grup apa itu biasanya tidak pernah ada yang berbuat sotren atau menyotrenkan grupnya ke situ. Kenapa demikian? Karena yang namanya grup debus, grup sulap, akrobat itu bukan suatu permainan yang sifatnya itu spekulasi. Bukan adegan yang sifatnya spekulasi. Tetapi akrobat, debus, sulap, dan lain sebagainya itu adalah sebuah adegan berdasarkan trik ilmu pasti. Coba kamu bayangkan, suatu misal kamu mau mengadakan akrobat mangan beling, terus kamu spekulasi berharap dengan sotren atau kekuatan magic atau kekuatan mistis, pastilah kamu sendiri ragu. Iyo lek mandi, pasti seperti itu, ya kan? Dimana saya ingin tahu, ayo, ada adegan debus atau apa itu akrobat mengandalkan kekuatan magic mistis ya, bukan trik. Saya ingin tahu. Tentunya di dunia ini tidak ada satupun yang berani. Semuanya itu dengan ilmu pasti. Yang namanya ilmu pasti dalam sulap atau trik akrobat, ya tidak mungkin dia cerita mas ini adalah trik, ini adalah akal-akalan, tidak mungkin. Tapi kata-kata itu semua sudah didahului sebuah nama yang disebut dengan sulap, debus, akrobat. Artinya kan serupa dengan permainan gitu loh ya. Nah sekarang kita kembali kepada sotren.
Jadi yang namanya esotren itu merupakan doping yang sifatnya spekulasi gitu ya, atau itu adalah dukungan goib, dukungan mistis. Nah, setelah sotren kita akan membahas kepulungan. Ada yang request, Pak D tolong jelaskan tentang kepulungan campur sari jaranan. Ya sudah, kali ini kita bahas tentang kepulungan, apa saja yang ada kaitannya dengan kepulungan. Kepulungan itu maksudnya adalah hoki atau semacam hoki. Adapun kata kepulungan itu asalnya dari daerah wilayah Ponorogo. Jadi di tengah-tengah masyarakat Ponorogo itu sudah populer ada yang namanya kosakata kepulungan. Hingga kini pun di Ponorogo ada sebuah kecamatan yang namanya Kecamatan Pulung. Terus di Kecamatan Pulung itu dari dulu kala itu terkenal sekali yang namanya sinden pulung. Wah, ayu kaya sinden pulung. Payuh medok-medok merok mayu moblong kaya sinden pulung. Seringkali kata-kata itu dipakai di tengah-tengah masyarakat. Nah, mungkin artinya seperti ini. Untuk daerah Ponorogo yang namanya artis atau waranggono atau seniwati biduan, itu yang kepulungan itu adalah memang daerah Pulung ya. Kalau Anda dari luar daerah ingin tahu ya silahkan datang ke Ponorogo, hitung-hitung tamasa, dolan piknik, Anda tanya tentang sinden pulung. Tapi entah sekarang namanya sinden itu kan sudah langka. Mungkin ada yang serupa dengan sinden, suatu misal biduan, penyanyi, jatil, atau apa gitu. Mungkin bisa jadi yang kepulungan itu daerah sana. Nah, dengan penjelasan atau contoh di atas tadi, tentunya Anda mulai paham yang namanya pulung atau kepulungan ya. Andai kata Anda belum paham, saya kasih lagi satu buah contoh. Kalau yang namanya seni jaranan, itu bisa dikatakan yang kepulungan itu adalah daerah Jawa Timur. Kita sudah tahu ya. Apakah di luar Jawa Timur tidak kepulungan, Pak D? Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Sekarang kita berbicara Jawa Timur dulu. Terus di daerah Jawa Timur itu pun yang kepulungan tentang jaranan itu adalah kurang lebih kota Tulungagung, kota Kediri, kota Nganjuk. Ketiga kota itu sangat menyolok bahwa itu terkenal sekali dengan seni jaranan, dari tempat itu terkenal sekali. Paham kan dengan kepulungan? Nah, contoh lagi. Untuk seni waranggono Jawa Timur, katakanlah yang serupa dengan Sri Waranggono, mungkin bisa jadi penyanyi, artis, dan lain sebagainya. Itu kalau Jawa Timur ya, Nganjuk itu termasuk tempat yang kepulungan untuk artis atau biduan atau seniwati. Saya mengamati sejak dulu adanya Avita KDI, sukses jadi penyanyi. Disusul lagi Eni Sagita. Kita semua tahu siapa yang tidak kenal Eni Sagita. Saya pun juga tidak kenal. Kalau saya kenal, tapi kalau dia tidak kenal. Eni Sagita itu kan dari Pace. Terus disusul lagi Niken Salindri. Ya toh. Kediri Nganjuk, Nela Karisma. Siapa yang tidak kenal Nela Karisma? Semuanya kan kenal. Ya toh. Jadi bisa dikatakan untuk Kediri dan Nganjuk itu termasuk daerah yang kepulungan untuk dunia biduan, dunia artis, atau katakanlah semacam penyanyi atau yang serupa dengan itu. Jadi kesimpulannya yang namanya kepulungan itu adalah bisa dikatakan hoki atau bakat sekaligus hoki. Bakat menyatu dalam hoki. Susah menjelaskan kepulungan itu ya, pulung itu. Tapi intinya dengan penjelasan ini tadi saya yakin Anda semua paham apakah yang dimaksud dengan kepulungan. Semoga konten video kali ini bermanfaat. Andai kata ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan, mungkin karena konten ini kurang lengkap, silahkan Anda bertanya di kolom komentar di bawah ini. Ojo lali di subscribe, di jempol, serta
share video kali ini ke teman-teman Anda. Mungkin kalau Anda ingin konsultasi secara pribadi, 0821 4155 4848. Terus WhatsApp saya yang satunya 081 235 268 787. Udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya Jumat. Oh ya, sekali lagi ada tambahan. Biasanya orang melakukan sotren itu di bulan-bulan Suro. Jadi video kali ini dibuat bertepatan dengan bulan Suro. Nah, di saat bulan Suro itu kan jarang tanggapan ya. Ulo pun biasanya itu suatu saat nulung sumi. Ada kemungkinan ya bisa jadi yang namanya orang di mana-mana tempat yang melakukan sotren itu di bulan Suro ya. Karena bulan Suro itu untuk orang Jawa itu dianggap bulan yang paling keramat. Suro asu podomoro. Kata orang Ponorogo, kata orang masyarakat Ponorogo di desa saya begitu. Suro asu podomoro. Jangan diartikan orang Ponorogo total ya. Ini orang di tetangga saya yang di Ponorogo. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.